Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Leo Rivaldo dengan NIM 22070140. Fakultas saya yaitu Hukum, Prodi Ilmu Hukum. Dosen pengampu Jenny Berlian SHMH. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori kedaulatan. Yang pertama yaitu dari pengertian. Kedaulatan tidak dapat dibagi-bagi. Kedaulatan adalah kekuasaan yang tertinggi dalam setiap negara. 2. Hakikat kedaulatan. Kedaulatan digunakan untuk mengartikan kemaharajaan mutlak atau kekuasaan raja yang paripurna. Kedaulatan memiliki hak yang tidak dapat diganggu-gugat untuk memaksakan perintah-perintahnya kepada semua rakyat negara yang bersangkutan. Dan sang rakyat ini memiliki kewajiban mutlak untuk menaati tanpa memperhatikan apakah mereka bersedia atau tidak. Hukum tercipta melalui kehendak kedaulatan serta menempatkan semua rakyat negara di bawah kewajiban untuk menaatinya. Tetapi, tidak ada hukum yang mengikat kedaulatan itu sendiri. Dengan kata lain, ia adalah otoritas mutlak, dan dengan demikian, sepanjang berkaitan dengan perintah-perintahnya, tidak akan ada dan tidak akan boleh muncul pertanyaan-pertanyaan mengenai baik, buruk, benar dan salah, dan sebagainya. Macam-macam kedaulatan. Yang pertama, kedaulatan Tuhan. Kedaulatan Tuhan menerangkan bahwa kekuasaan tertinggi terletak pada Tuhan. Konsep kedaulatan menurut pandangan ajaran Islam yang berdasarkan Al-Quran cukup sederhana. Tuhan adalah pencipta alam semesta yang sejati. Teori kedaulatan Tuhan menurut sejarah berkembangnya pada zaman abad pertengahan, yaitu antara abad ke-5 sampai abad ke-15. Menurut ajaran Islam, kedaulatan hanya milik Allah semata, dan hanya Dialah pemberi hukum. Manusia merupakan khalifah Tuhan di bumi, dan sebagai seorang khalifah, maka tugas hidupnya adalah melaksanakan dan menegakkan perintah dari pemegang kedaulatan. Kekhalifahan ini merupakan kekhalifahan umum. Pada dasarnya, ia milik umat manusia dan bukan merupakan hak istimewa individu, keluarga, suku, kelompok, atau sekte manapun. Yang kedua, yaitu kedaulatan raja. Raja itu adalah wakil Tuhan untuk melaksanakan kedaulatan atau memegang kedaulatan di dunia. Sejak saat itu, muncullah ajaran-ajaran baru yang memberi jaminan kepada rakyat yang sewajarnya. Di antaranya adalah ajaran dari Monarchomacen yang hendak membatasi kekuasaan raja. Kelompok yang berkembang pada akhir abad ke-16 ini, seperti halnya Luther, mula-mula mendasarkan dirinya pada kritik-kritik yang memakai kaidah-kaidah agama Kristen. Pada tahun 1579, di bawah nama samaran Brutus, terbit sebuah buku dengan judul Vindiciae contra Tyrannaeus. Yang ketiga, kedaulatan negara. Ajaran kedaulatan negara sebenarnya merupakan kelanjutan dari ajaran kedaulatan raja. Ajaran ini mendapat tantangan, dan diantaranya tantangan itu datang dari Kirabe dengan mengemukakan ajaran kedaulatan hukum atau Oledice, disebut rule of law. Georgiou Leninek mengatakan bahwa hukum itu adalah merupakan penjelmaan daripada kehendak atau kemauan negara. Suatu negara lazim dianggap bebas dan berdaulat hanya terhadap atau di dalam wilayahnya sendiri. Pengertian kedaulatan pada masa sekarang lebih sempit. Saya berlakunya apabila dibandingkan dengan pengertian kedaulatan pada abad ke-19. Lalu yang keempat, kedaulatan hukum. Menurut teori kedaulatan hukum atau res sovereignty, kekuasaan tertinggi di dalam suatu negara itu adalah hukum itu sendiri. Lalu yang terakhir, yang kelima, yaitu kedaulatan rakyat. Kedaulatan rakyat yang dimaksud kekuasaan rakyat sebagai tandingan atau imbangan terhadap kekuasaan penguasaan tunggal atau yang berkuasa. Ajaran kedaulatan rakyat mengisyaratkan adanya pemilihan umum yang menghasilkan dewan-dewan rakyat mewakili rakyat yang dipilih langsung atau tidak langsung oleh seluruh warga negara yang dewasa. Menurut Locke, memang rakyat menyerahkan kekuasaannya kepada negara. Yang menarik perhatian dari ajaran Rousseau ialah adanya dua macam kehendak dari rakyat yang dinyatakan sebagai berikut. Yang A, kehendak rakyat seluruhnya yang dinamakan volonté de tous. Waktu negara hendak dibentuk melalui perjanjian masyarakat,
Maksud dari volonté de tous itu adalah memberikan sandaran agar supaya mereka dapat berdiri sendiri dengan abadi, karena seluruh rakyat telah menyetujuinya. Keputusan ini merupakan suatu kebulatan kehendak, dan jika negara itu sudah berdiri, pernyataan setuju itu tidak bisa ditarik kembali lagi. Yang B, kehendak sebagian dari rakyat yang dinamakan volonté générale. Apabila dalam suatu negara pemerintahan itu dipegang oleh beberapa atau segolongan orang yang sebetulnya ini merupakan kesatuan tersendiri di dalam negara itu dan yang mempunyai kehendak tersendiri yang disebut volonté de groupe. Akibatnya volonté générale ini akan jatuh bersamaan dengan volonté de corps tadi. Cukup sekian pembahasan saya. Lebih dan kurang mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.